Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, kita masih dalam masa pandemi. Oleh karena itu, kita harus tetap berolahraga dan makanan-makanan yang bergizi supaya imun kita tetap terjaga. Selain itu, kita juga tetap harus cuci tangan sebelum dan sesudah memegang sesuatu. Dan jangan lupa selalu memakai masker apabila keluar rumah. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teks eksplanasi bagian yang kedua, yaitu tentang gagasan umum. Bagaimanakah penjelasannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Halo siswa, kali ini kita akan belajar tentang gagasan umum. Gagasan umum sering juga disebut dengan gagasan utama, atau ada juga yang menyebutnya dengan gagasan pokok. Apa itu gagasan umum? Gagasan umum atau gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar pengembang dalam sebuah paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu ada beberapa kalimat. Ada satu gagasan umum, kemudian akan dijelaskan oleh gagasan-gagasan penjelas berikutnya. Gagasan umum ini terdiri atas yang pertama, deduktif, yang kedua, induktif, dan yang ketiga, campuran. Apa yang dimaksud dengan deduktif, induktif, dan campuran? Mari kita lanjut. Deduktif, depan. Depan ini maksudnya adalah letak kalimat utama berada di awal paragraf atau di depan. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum, kemudian menjurus ke hal khusus. Cirinya yaitu, yang pertama, kalimat utama atau ide pokok atau kalimat umum ada pada kalimat pertama paragraf. Jadi kalimat pertama itu merupakan kalimat utamanya, kalimat umum. Kemudian yang berikutnya itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua, polanya umum, khusus, khusus, khusus. Jadi kalimat yang pertama umum, yang utama, kemudian kalimat-kalimat berikutnya itu adalah khusus, khusus. Artinya apa? Penjelas. Di sini tertulis khusus, 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 tidak berarti hanya 3 kalimat. Bisa lebih dari 3 kalimat. Yang ketiga, kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Ini menegaskan yang kedua, jadi kalimat utama yang letaknya di awal tadi akan diperinci atau dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas berikutnya. Yang berikutnya, pola deduktif. Bagaimana pola deduktif? Umum, khusus, khusus, khusus. Yang pertama ini umum. Maksudnya apa? Kalimat yang pertama merupakan kalimat umum. Di kalimat kedua ini khusus atau penjelas. Kalimat nomor 2 ini menjelaskan atau menjabarkan dari kalimat yang pertama. Kalimat ketiga juga menjabarkan atau memperinci kalimat pertama. Kalimat keempat juga sama, menjabarkan dari kalimat yang pertama. Oleh karena itu, deduktif umumnya itu berada di depan, kemudian kalimat-kalimat berikutnya hanya memperinci atau memperjelas kalimat utamanya. Contoh, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba adalah adanya gangguan mental. Pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh para pengguna yang bisa merugikan orang lain bahkan diri sendiri. Silakan perhatikan contoh berikut ini. Kalimat pertama, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Kata kuncinya yaitu menyebabkan dampak negatif bagi yang menggunakan. Kalimat kedua, tertulis salah satu akibat yang ditimbulkan
Artinya, kalimat nomor 2 ini memperinci atau memperjelas kalimat yang pertama. Kalimat ketiga, pengguna bisa mengalami kondisi mental yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Nomor 3 ini pun juga menjelaskan atau memperinci dampak negatif bagi pengguna, yaitu di kalimat 1. Dan yang keempat, narkoba pun jadi pemicu perilaku aneh. Ini juga dampak negatif yang tertulis dari kalimat pertama. Itu untuk paragraf deduktif yang letaknya di awal atau di depan paragraf. Yang berikutnya, induktif, akhir. Kalau tadi di awal untuk deduktif, induktif ini adalah akhir. Jadi berlawanan atau berkebalikan. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Jenis paragraf induktif diawali dengan kalimat-kalimat penjelas berupa fakta, contoh, rincian, atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Ciri-cirinya, 1. Diawali dengan penjelasan khusus. Yang kedua, digeneralisasikan atau disimpulkan berdasarkan penjelasan khusus di akhir paragraf. Yang ketiga, kalimat utama terletak di akhir paragraf atau kesimpulan. Yang keempat, polanya khusus, 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 umum. Berikut ini adalah polanya. Kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3, khusus, 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 dan yang terakhir itu adalah umum. Jadi yang keempat itu disimpulkan. Apakah hanya 3 kalimat khususnya? Tidak. Jadi bisa 3, bisa 4, atau mungkin seterusnya. Tapi yang pasti kalimat umumnya atau kalimat utamanya itu letaknya di paling akhir. Contohnya, nih. Bagi warga Jakarta, membuang sampah seenaknya ke dalam sungai sudah jadi kebiasaan bahkan tradisi sejak dulu. Padahal, kebiasaan buruk ini sudah dirasakan akibatnya hampir setiap tahun. Sampah-sampah ini bisa menyebabkan aliran sungai terhambat dan akhirnya menimbulkan banjir. Perhatikan kalimat keempat. Tidak heran apabila banjir yang terjadi di Jakarta seringkali disebabkan oleh tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai. Kalimat 1, 2, 3, dan 4 silakan diperhatikan. 1, 2, 3 itu merupakan fakta yang terjadi. Kalimat yang keempat atau yang terakhir ini merupakan simpulan. Simpulan dari apa? Simpulan dari kalimat 1, 2, dan 3 atau dari kalimat-kalimat sebelumnya. Ini yang dinamakan induktif. Jadi menyimpulkan berdasarkan data dan fakta yang sudah disajikan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Kemudian untuk campuran. Campuran, ini gagasan utamanya atau gagasan umumnya bisa terletak di depan dan di akhir. Di awal, di akhir, kemudian ada yang di tengah, ada juga yang di semua kalimat. Tetapi pada penjelasan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang campuran yang letaknya di depan dan akhir atau awal dan akhir. Pengertiannya yaitu, paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di 2 bagian. Biasanya, kalimat utamanya terletak di bagian awal dan bagian akhir paragraf. Sebenarnya, 2 kalimat utama di 2 bagian itu sama, tetapi disajikan dengan kata-kata yang berbeda untuk penekanan inti masalah. Intinya begini, kalau untuk gagasan utama yang letaknya di awal dan di akhir, jadi 2 kalimat itu, awal dan akhir, itu intinya sama. Misal membahas kalimat pertama, misal membahas tentang sekolah. Kalimat terakhir juga akan membahas tentang sekolah. Tetapi kata-katanya di situ agak berbeda. Ciri-cirinya. Yang pertama, berpola umum, khusus, khusus, umum. Jadi diawali oleh umum dan diakhiri juga oleh umum. Yang kedua, kalimat utama pada awal paragraf merupakan pembuka. Yang ketiga, kalimat utama di akhir paragraf adalah bentuk simpulan yang menekankan ide pokok pada kalimat utama di awal. Jadi kalimat utama yang letaknya di akhir itu memberikan tekanan atau menekankan kembali kalimat utama yang letaknya di awal paragraf.
Dan yang keempat, terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf. Nah, di yang keempat ini, pengulangan kata kunci, maksudnya apa? Akan ada pengulangan kata. Jadi ada kata yang sama di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Pola campuran. Polanya sebagai berikut. Umum, khusus, 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 umum. Diawali oleh umum dan diakhiri oleh umum. Jadi siswa jika ingin mengetahui campuran atau tidak, itu mudah. Silakan perhatikan kalimat pertama dan kalimat yang terakhir. Jika ada kata yang diulang dan membahas hal yang sama, sudah bisa dipastikan itu adalah campuran. Letaknya di awal dan juga di akhir. Contoh. Di sini ada banyak kalimat. Di era sekarang banyak jenis olahraga yang dikenal luas, termasuk lari. Lari memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Satu di antara manfaat lari adalah menjaga metabolisme tubuh dan sistem peredaran darah semakin lancar. Selain itu, lari dapat dilakukan tanpa perlu persiapan yang rumit seperti olahraga lainnya. Maka tidak heran, olahraga lari semakin banyak diminati masyarakat. Mari kita lihat kalimat pertama dan kalimat yang terakhir. Apa kata yang diulang? Itu olahraga lari. Dan apa yang dibahas adalah tentang lari. Kalimat pertama dan kalimat yang terakhir merupakan hal yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang lari. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan paragraf campuran, yang gagasan utama atau gagasan umumnya letaknya di awal dan di akhir. Demikianlah penjelasan saya tentang gagasan umum. Yang tadi sudah saya jelaskan, ada deduktif, induktif, dan juga campuran. Semoga siswa bisa memahami penjelasan dari saya dan tetap belajar, tetap semangat.